Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 13 September 2021. Judul renungan, Dana untuk Ladangnya. Diambil dari Nats Filipi 4 ayat 15 sampai 18. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Waktu ke Tiongkok, kami menetap di kota Guangzhou, selatan Tiongkok. Kami sekeluarga 5 orang membawa seluruh tabungan kami untuk hidup 1 tahun. Biaya hidup di Guangzhou cukup mahal. Kami berangkat tanpa dukungan gereja dan badan misi. Kami mau belajar hidup dengan iman. Harus sewa apartemen, menyekolahkan 3 anak dan biaya operasional lainnya, ternyata tabungan kami cukup untuk hidup 10 bulan saja, bukan 1 tahun. Saya sempat bergumul dengan kondisi ini. Namun, ketika kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan, Ia memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami dengan caranya sendiri. Kami mengalami Tuhan selama melayani di Tiongkok. Tadinya biaya hanya bisa hidup 1 tahun, ternyata kami bisa hidup dan melayani sampai 4 tahun. Paulus dalam pelayanan pengabaran Injil ke berbagai tempat juga bergumul dengan kebutuhan dana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan teman-temannya, ia bahkan harus bekerja sebagai tukang tenda. Awal kekristenan belum ada badan misi ataupun gereja pengutus yang kuat dananya. Dengan berjalannya waktu, mulai ada gereja yang mendukung pelayanan Paulus. Sebagai contoh, gereja di Filipi mendukung pelayanan Paulus walaupun tidak rutin. Namun bantuan itu sangat berarti bagi Paulus. Ia menyebut bantuan itu sebagai sesuatu yang harum bagi Allah. Dengan demikian, ia bisa fokus dalam pelayanan pengabaran Injil tanpa kekurangan dana untuk biaya hidupnya dan rekan-rekan yang menyertainya. Bersyukur untuk pekerjaan misi Tuhan hari ini. Tidak sedikit badan misi dan gereja yang bermisi bagi Tuhan. Mereka telah mengirim misionaris ke berbagai negara dan daerah. Mereka juga yang mendukung kebutuhan hidup para misionaris. Bersyukur kepada Tuhan, ada semakin banyak anak Tuhan yang bersedia memberikan persembahan mereka untuk mendukung pekerjaan misi. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, mari kita juga giat memberikan persembahan misi. Baik pelayanan misi dalam negeri maupun luar negeri. Semoga lebih banyak jiwa boleh dijangkau melalui pelayanan misi. Mendukung dana misi berarti terlibat dalam misi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita.